Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hadi ila siratal mustaqim wa ila ad-dinil qawim. Thumma as-salatu was-salamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ihtada bihadihi wa salaka sabilahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di sore hari ini menjelang maghrib kita diberikan lagi kesempatan untuk duduk bersama walaupun via online. Kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan buku singkat tentang pengarahan bagaimana menuntut ilmu agama yang baik, metode yang bagus, bagaimana agar seorang penuntut ilmu agama sukses dalam belajar, yang dibawakan oleh Syekh Faraz Khalil hafizahullah ta'ala. Dan kemarin sudah lumayan sampai setengah kitab lebih sedikit ya. Semoga saja mungkin dalam waktu sebulan ya, ini sudah selesai dibahas, tidak sampai lebih dari sebulan. Dan kemarin masih berkenaan dengan bagaimana layaknya atau bagaimana selayaknya penuntut ilmu itu harus menuntut ilmu. Alias ini apa? Tips-tips ini adalah untuk penuntut ilmu yang memang sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh dalam artian ya bukan sekedar nuntut ilmu biasa, baca-baca enggak, tapi memang benar-benar dia mempersiapkan dirinya untuk naik level. Dia mempersiapkan dirinya, memproyeksikan dirinya untuk menjadi nanti seorang ulama gitu. Atau untuk menjadi orang yang memang kompeten di bidang ilmu syar'i gitu. Bukan yang hanya sekedar meramaikan kajian, bukan yang hanya sekedar rame-rame dalam majelis ilmu, tidak, tapi memang ini orang yang sungguh-sungguh. Maka memang syaratnya berat ya, memang syaratnya berat. Nah, kemudian di sini kemarin atau sekarang kita bacakan Syekh Faraz Khalil melanjutkan fa'ama maka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Setelah kemarin dibacakan nasihat dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, kemudian Syekh Faraz mengatakan fa'ama maka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Maka di hadapanmu wahai para penuntut ilmu, ada beberapa perkara yang wajib untuk engkau perhatikan. Maka di hadapanmu ada beberapa perkara yang wajib untuk diperhatikan ketika engkau menuntut ilmu atau ketika engkau mempelajari salah satu disiplin ilmu yang sedang engkau tekuni ya. Ini sebenarnya beliau Syekh Faraz mengulangi nasihat dari Syekh Bakar Abu Zaid dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa itu? Pertama, hifdzu mukhtasarin fihi. Jadi beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu yang sungguh-sungguh adalah yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi. Pertama, wajib untuk menghafal matan atau bentuk ringkas dari setiap disiplin ilmu agama yang akan dipelajari ya. Mukhtasar, matan, apa itu ya? Kemarin sudah sering kita jelaskan bentuk ringkas dari setiap disiplin ilmu. Misalnya dalam ilmu tajwid ya, menghafal matan atau syair Tuhfatul Atfal, menghafal matan syair Tuhfatul Atfal atau matan Al-Jazariyah. Atau misalnya dalam ilmu mustalah hadis menghafal matan Baikuniyah
atau dalam ilmu waris menghafal matan ar-Rohabiyah, atau ya dalam nanti ilmu fikih misalnya menghafal matan Ghayah wa Takrib, ya, matan Ghayah wa Takrib jika mempelajari fikih Syafi'i, atau menghafal matan usul fikih dalam fikih Syafi'i misalnya matan Waraqat, atau dalam madhab Hambali menghafal matan Risalah fi Usulil Fiqh lil Akbari, dan seterusnya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menghafal bentuk ringkas dari setiap disiplin ilmu. Kemudian setelah dihafal, yang kedua, dhabtuhu ala syaikhin mutkinin. Ya, yang kedua adalah dhabtuhu ala syaikhin mutkin. Maksudnya apa? Mengkoreksikan ya hafalan yang sudah dipunyai, ya, yang sudah dipelajari tadi dihafal, dikoreksikan di depan syekh yang kompeten, di depan guru yang kompeten, dibacakan ulang, diteliti oleh guru tadi, dan dijelaskan secara ringkasnya. Jelaskan secara ringkas makna dari setiap disiplin ilmu tadi bagaimana. Jadi fasenya gitu. Fase pertama adalah menghafal dari setiap matan disiplin ilmu tadi. Kemudian selanjutnya adalah membacakan dari matan tadi kepada guru yang kompeten agar dikoreksi, plus juga agar dijelaskan, ya, agar dijelaskan maknanya secara global, ya. Kemudian juga yang ketiga, adamul istighal bil mutawalat. Yang ketiga, tidak terlalu mensibukkan diri, ya, dengan kitab-kitab yang mutawalat. Kitab-kitab yang mutawalat. Kitab-kitab yang sudah panjang lebar menjelaskan apa? Menjelaskan pembahasan-pembahasan yang pelik, yang sudah rinci, bahkan disebutkan khilafnya. Makanya kemarin ada yang japri saya tanya, bagaimana Ustadz kalau baca buku ini? Kemudian dikirimkan fotonya. Ternyata fotonya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Nah, ini bukan buku untuk pemula, ya. Bidayatul Mujtahid itu buku untuk orang yang tingkat lanjutan. Karena kitab Bidayatul Mujtahid itu kitab fikih komparasi. Kitab fikih tapi sudah perbandingan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah bilang apa, Imam Malik bilang apa, Imam Ahmad bilang apa, Syafi'i bilang apa, Al-Auza'i bilang apa, dan seterusnya. Pusing kalau tiba-tiba pemula langsung baca seperti itu, ya. Yang ada malah pusing, ya. Jadi belum porsinya. Nah, jadi diperhatikan tiga hal. Pertama, menghafal matannya. Yang kedua, mempelajari dan mengkoreksikannya kepada guru yang kompeten. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan yang buku-buku yang sudah terlalu luas dan panjang lebar. Ada fasenya. Fahal min audatin ila asanati talab fi dirasatil mukhtasaratil mu'tamadah la 'alal mudhakkarat. Dan di sini dikatakan, ya, untuk keaslian menuntut ilmu, ya, keaslian menuntut ilmu hendaknya kembali kepada buku-buku mukhtasar atau buku-buku ringkas yang memang sudah mu'tamad. Mu'tamad itu sudah apa, ya, istilahnya sudah diakui, ya. Jadi lebih bagus kepada buku-buku yang memang sudah diakui, la 'alal mudhakkirat, bukan buku-buku kurikulum yang baru, ya. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Wa fi hifdhiha lal i'timad 'alal fahm fahasab. Jadi memang wajib menghafalnya, tidak hanya bersandar kepada pemahaman saja. Maksudnya, ya, buka buku, dibaca, paham, selesai. Nah, tidak seperti itu, tapi juga harus dihafal, ya, harus dihafal plus memahami, ya, dihafal plus memahami. Karena memang pelajaran agama, terlebih dalam agama kita, sangat ditekankan perkara ilmiah, ilmiah. Jadi ketika kita menjelaskan pada orang lain, ya, memang harus disertai argumen yang kuat. Salah satu argumennya adalah, ya, kita menghafal setiap dalilnya, juga setiap pembahasan ulamanya gimana, ya, tidak usah yang panjang lebar, ya, bentuk ringkasnya saja. Kemudian baru nanti kita jelaskan. Misalnya masalah ini dalilnya ini.
dalam Quran. Masalah ini dalilnya di dalam hadis. Masalah waris misalnya seperti yang saya sebutkan kemarin, masalah waris. Oh, dalam warisan itu ya, sebab warisan itu ada 3. Gimana antum bisa bilang 3? Oh, saya hafal. Imam Ar-Rahabi mengatakan wa asbabu mirasil wara salasah. Sebab adanya warisan karena 3 hal. Ya. Asbabu mirasil wara salasah kullun yufidu rabbahul wirasah. Semuanya memberikan faidah kepada ahli warisnya. Apa itu? Nikahun wa wala'un wa nasab. Oh, ternyata 3 sebab itu adalah karena pernikahan. Sebab warisan karena adanya pernikahan. Maka seorang suami bisa mewarisi istrinya jika istrinya meninggal, atau seorang istri mewarisi dari suaminya jika suaminya meninggal. Nikahun wa wala'. Wala artinya pembebasan budak. Itu zaman dulu ya, untuk sekarang sementara tidak ada. Zaman dulu misalnya ada orang punya budak hamba sahaya, budaknya dibebaskan jadi orang merdeka, ya, dibebaskan jadi orang merdeka. Kemudian budak ini yang sudah jadi merdeka, dia kerja, punya uang banyak, kemudian dia meninggal. Budak ini meninggal, belum punya istri, belum punya anak, bapak ibunya juga sudah tidak diketahui di mana, saudaranya nggak ada. Nah, maka warisannya kembali kepada bekas tuannya dulu, bekas bosnya, ya, bekas bosnya kembali kepada dia. Kenapa? Karena dia dulu yang membebaskan, orang ini sekarang menjadi merdeka. Nikahun wa wala'un wa nasab. Sebab ketiga karena nasab, yaitu karena garis keturunan. Nah, seperti itu. Kita menghafal matan ringkasnya, kita bisa menjelaskan kepada orang lain, ya, tanpa harus membawa buku, ya. Langsung dalam apa yang dihafal di dalam dada sebutkan, oh ini dalilnya ini. Kok bisa seperti itu? Ulama menjelaskan gini, sebutkan tadi bentuk syair matannya. Nah, itu yang memang benar-benar penuntut ilmu yang sesungguhnya. Para ulama juga seperti itu, ya. Dulu guru-guru saya ketika masih belajar dulu di program S1, banyak yang model seperti itu, ya. Terutama guru-guru yang dari Mauritania, ya, dari Mauritania. Shinkit itu kalau mengajar di kelas tidak pernah bawa buku, ya. Nggak pernah bawa buku, semua sudah dihafal. Bahkan sekelas buku yang tebalnya ratusan halaman itu mereka sudah paham dan hafal apa yang ada di dalamnya. Sehingga ketika masuk kelas itu tinggal santri suruh baca, mahasiswa suruh baca, kemudian beliau menjelaskan. Karena sudah ngelotok dari kepalanya, sudah hafal, saking hafalnya. Jadi selain hafal, mereka paham, menjelaskan di luar kepala. Bahkan sekedar Al-Quran 30 juz itu, hafalan mereka mungkin bisa kita katakan seperti kita menghafal Al-Fatihah, ya. Nah, itu memang yang seperti itulah kualitas ulama yang sesungguhnya. Kalau pengen belajar sungguh-sungguh. Wa fi hifziha lal i'timad 'alal faham fahasbu. Maka harus menghafalnya, jangan bersandar kepada pemahaman saja. Hatta dha'at tullab fala hifdha wala faham. Soalnya ya, kalau misalnya yang didapat hanya pemahaman saja, ketika kemudian penuntut ilmu itu tidak murojaah lagi, ya, biasanya tidak mengulangi lagi pelajaran, udah hilang semua. Hafalan memang dia sudah nggak punya, pemahaman juga lupa lagi. Dulu maksudnya ini apa? Gitu. Berbeda jika setiap topik pembahasan dia hafal matannya, maka untuk mengulang lagi pemahaman akan mudah. Oh, dalam hal ini kemarin saya sudah hafal, kayaknya Ustadz bilang gini gitu. Berbeda kalau itunya nggak hafal, matannya nggak hafal, itu nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan, ya. Jadi memang harus dihafal plus juga dipahami. Kalau hafalnya enggak, pemahamannya juga masih tanggung, ketika lama tidak dimurojaah lagi, nanti biasanya juga akan pemahamannya pun juga hilang. Wa qala fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala dalam fitur jumati jaddihi Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi ada seorang ulama di Saudi Arabia namanya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh
beliau menyebutkan dalam satu kitab, yaitu kitab biografi, ya, biografi kakeknya beliau, kakeknya Syekh Saleh, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Di situ ada pernyataan dari penulis, wa hadhil manhajiyah fit tadris, metode dalam pengajaran ini, yaitu tadi dalam pengajaran ilmu agama disuruh menghafal, disyarah ringkas, dikoreksi dan seterusnya tadi, hiyallati tukharrijul ulama. Metode seperti inilah yang meluluskan dan melahirkan para ulama, Yang kita tahu ya, di Saudi Arabia itu dua mufti terakhir itu mereka buta. Mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu buta, beliau tidak bisa melihat. Begitu juga Syekh sebelumnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Mufti sebelumnya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang awal mulanya yang menjadi pelopor pendirian Universitas Islam Madinah, plus juga menjadi rektor yang pertama. Kemudian setelahnya kan dipindah, setelah beliau meninggal, ya, muftinya diganti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang sudah terkenal, ulama kontemporer yang terkenal, ya. Kemudian ketika beliau meninggal, sekarang diganti oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, dua-duanya ini adalah dua ulama yang buta. Tapi kenapa kok jadi ulama, jadi mufti? Semua udah di kepalanya, dihafal, ya. Semua ngapal, hadis dia hafal, ya. Setiap disiplin ilmu dia hafal, tentu disertai dengan pemahaman. Kenapa? Karena dulu mereka belajarnya langsung sama gurunya, mulazamah, ya, ditalkin, ya, sampai benar-benar paham. Selain hafal juga paham, maka ilmunya, bahasa kita sudah menjadi kerak, mengakar di kepala mereka, di otak mereka. Jadi susah hilangnya. Nah, beda yang cuman kadang kuliah agama zaman sekarang cuman kebanyakan teori tapi tidak ada hafalannya. Maka ketika sudah lulus ya udah gitu aja, seperti air yang menguap, hilang, ya. Ketika ditanya oleh jamaah, ketika ditanya oleh mad'u, orang yang didakwai, ini hukumnya gimana, ini apa, dia bingung, ya. Karena apa? Tidak menguasai qawaid, tidak menguasai kaidah-kaidahnya, tidak menguasai dalil dengan baik. Karena metodenya beda, ya. Metode yang mengeluarkan para ulama seperti tadi, mau nggak mau masa kecil itu pertama adalah ngafal Quran dulu, baru ngafal hadis, menghafal matan-matan setiap disiplin ilmu, baru kalau sudah mulai dewasa itu baru penjelasan maknanya. Mulai senior lagi sudah mulai bahas yang lebih luas, perbandingan antara pendapat-pendapat yang ada, baik dalam masalah disiplin ilmu fikih ataupun dalam masalah akidah. Nah, akhirnya ilmunya sudah kokoh semenjak awal. Metode seperti inilah yang melahirkan para ulama. Apa itu? Diulangi lagi, ya, diulang-ulang terus. Hifdzul lil mutun, yaitu menghafal matan-matan disiplin ilmu. Wa bayanun wa syarhun laha. Setelah dihafal, dijelaskan dan disyarah oleh gurunya. Wal dhabtun lil usul, dan mengkoreksi usulnya, pondasi-pondasinya diteliti oleh gurunya. Wa ma'rifatul adillah, dan mengetahui serta mengenal dalil-dalil setiap permasalahan yang dipelajari, ya. Matanya dihafal, dijelaskan ringkas oleh gurunya, ya. Kemudian dikoreksi hafalannya biar teliti, kemudian mengetahui dalil setiap masalah. Fabihadza tubnal qawaid al-ilmiyah ar-rasikhah lil muta'allimin. Dengan metode seperti inilah maka, ya, pondasi-pondasi ilmiah akan kuat dan kokoh, ya, dikuasai oleh para pembelajar agama, itu para penuntut ilmu. Wa amal qiraa'ah fil mutawwalat, adapun memperbanyak atau membaca buku-buku yang sudah panjang lebar, duna ihkamin lil usuli wal mutun, tanpa sebelumnya menguasai, ya,
dasar-dasar keilmuan dan matan-matan setiap disiplin ilmu, fa'ala ayyi syai'in atau fa'ala ayyi usin tubna, maka bagaimana ilmu bisa dibangun karena belum ada pondasinya. Wa ala ayyi qaidatin turfa, bagaimana bangunan bisa diangkat ya jika pondasinya atau asasnya belum ada ya. Logikanya adalah orang bangun rumah itu ya dia buat pondasi rumahnya dulu, baru dibangun ya temboknya, dipasang atapnya, dicat dan seterusnya, diperindah. Kalau pondasinya tidak ada, maka potensi robohnya lebih besar ya. Pondasinya masih lemah, sekali gempa langsung semuanya hancur, cepat hilang ya. Makanya perlu penguatan pondasi. Fala budda lil muallimin wal mudarrisin minan nazar fi hadhil manhajiyah. Maka ya selayaknya atau lazimnya bagi para pengajar, bagi para guru untuk memperhatikan metode yang seperti ini ya, untuk memperhatikan metode yang seperti ini. Karena metode seperti itulah yang dulu ya atau kebanyakan melahirkan para ulama. Walidzalika qala al-allamah Ibnu Badran, oleh karenanya al-allamah Ibnu Badran ya penulis kitab Al-Madkhal ila Madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan wa turuqut ta'lim amrun zauqiyyun, dan cara-cara atau jalan-jalan bagaimana metode mengajar itu sebuah perkara yang zauqi. Apa ya? Zauqi itu bahasa Inggrisnya apa? Ada taste-nya. Apa bacanya gimana? Tahu taste kan? Tulisannya taste. Bacanya gimana? Itu apa artinya bahasa Indonesianya? Cita rasa gitu. Jadi maksudnya guru itu harus punya cita rasa khusus sebagai guru gitu. Wa amanah ya, wa amanatun muda'atun 'indal asatidah, dan dia punya amanah. Amanah yang apa? Wadiah. Wadiah itu yang dititipkan ya. Amanah yang dititipkan di pundaknya para guru. Itu amanah yang dibawa oleh para guru, para ustadz, yaitu apa? Ya menyalurkan ilmu, mentransfer ilmu kepada murid-muridnya. Dan metode terbaik adalah tadi seperti yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita semenjak dahulu kala. Faman addaha usiba ala adaiha, barang siapa yang bisa menunaikannya dengan baik, dia diberi ganjaran atas jerih payahnya. Wa man jahadaha, barang siapa yang mengingkarinya, kana mutalaban biha, maka dia dituntut untuk memakai metode yang dipakai oleh ulama sebelumnya. Jadi memang dari masa ke masa yang paling baik itu ya sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama tadi ya, oleh banyak ulama tadi, oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Rata-rata ulama itu memang apa? Disuruh awal mulanya menghafal ya. Saya dulu pernah punya kenalan ketika di Jakarta, bukan dosen ya, bukan dosen tapi teman. Beliau orang Mesir ya, orang Mesir, dan bapak beliau itu dosen di Al-Azhar, dosen di kampus Al-Azhar Mesir. Umurannya seumuran ana dulu, cuman dia dulu hafalannya sudah banyak sekali karena memang sama bapaknya semenjak kecil ya, semenjak umur SD, SMP itu sudah disuruh menghafal. Selain menghafal Quran, setelah selesai menghafal hadis ya, matan-matan hadis ya, Arba'un An-Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, dan yang selain mereka disuruh ngafal ya. Dan kalau malas-malasan disabet ya, dipukul pakai apa? Pakai sabetan dari kabel. Jadi kita dulu ngambil faedah dari beliau, namanya Syekh Ahmad ya. Kita dulu beberapa pembelajar dari Libya ngambil faedah dari beliau, menghafal Umdatul Ahkam dan yang lainnya. Nah, kadang dia sok marah. Ketika marah itu apa? Nampol, nabok gitu. Nah, orang Indonesia yang tidak terbiasa seperti itu akhirnya pada ini apa namanya? Keluar. Akhirnya nggak ikut belajar lagi sama beliau.
Tapi lama-lama kita sharing curhat gitu, ternyata beliau keras seperti itu karena di Mesir lebih keras lagi. Karena di Mesir biasa anak-anak kecil atau anak-anak umuran SMP, SD itu kemudian disuruh, bagi yang pengen belajar agama ya, suruh hafal Quran, hadis, kemudian setelahnya menghafal matan-matan ilmiah. Kalau mereka tidak semangat, dipukul sama gurunya, itu biasa. Nah, kalau di Indonesia mungkin menjadi hal yang kurang biasa. Akhirnya beberapa yang tidak kuat ya, termasuk saya akhirnya kemudian tidak ikut lagi ya, karena metodenya keras. Tapi bagi yang kuat, yang tahan, yang sungguh-sungguh ya, keluar kualitasnya beda dengan yang lain ya. Keluar kualitasnya beda dengan yang lain. Wa qala Fadilatul Allamah Abdurrahman ibn Sa'di, kemudian dalam kutipan yang lain, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, penulis kitab Bahjah Qulubil Abror, Bahjatu Qulubil Abror, juga penulis tafsir As-Sa'di, penulis juga Manzumah Qawaid Fiqhiyah dan yang lainnya. Beliau mengatakan wal halah at-takribiyah, dan kondisi yang paling mendekati, an yajtahida talibul ilmi fi hifzi mukhtasarin min mukhtasaratil fan. Nah, beliau juga ngomong yang sama, bahwa an yajtahida talibul ilm, seorang penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, harus beristihad. Istihad di sini maksudnya sungguh-sungguh, tenanan, bahasa Jawanya tenanan dalam belajar, sungguh-sungguh. Fi hifzi mukhtasar, dalam perkara menghafal mukhtasar, yaitu bentuk ringkas dari setiap ringkasan disiplin ilmu, alladzi yashtaghilu fihi, yang sedang dia tuntut atau yang dia sedang sibuk untuk mempelajarinya. Fa in ta'adzara aw ta'assara alaihi hifdhuhu lafzan, kalau misalnya si penuntut ilmu ini mungkin kemampuan hafalannya kurang, dia punya uzur atau dia merasa susah untuk menghafal, maka ada solusi, fal yukarrirhu katsiran, hendaknya diulang berkali-kali ya. Dia hafal dia selesai pembahasan usul salasah misalnya, sulit untuk menghafalnya, jangan kemudian selesai sekali hatam kemudian merasa bangga, saya sudah selesai. Harus diulangi lagi ya, karena sejatinya dia suruh menghafal itu, selain paham juga harus dihafal. Kalau memang susah menghafal, diulangi lagi, fal yukarrirhu katsiran, diulang lagi ya. Diulang lagi, selesai diulangi lagi, selesai diulangi lagi. Lama-lama kalau diulangi terus, maka antum akan hafal ya. Ngelotok di kepala, wah udah sering, setelah ini Syekh bilang ini, setelah ini maknanya ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya seakan-akan ya, sebagaimana kita sering baca surat Al-Fatihah, sebagaimana kita sering baca Al-Kafirun ya. Mungkin dulu awal mula menghafal susah, tapi tiap hari dibaca ya, tiap hari dibaca, diulang-ulang, akhirnya hafal sendiri. Makanya beliau mengatakan, maka penuntut ilmu yang sungguh-sungguh harus menghafal bentuk ringkas dari setiap disiplin ilmu. Kalau susah dan dia mendapatkan uzur untuk menghafalnya, fal yukarrirhu katsiran, hendaknya dia ulangi berkali-kali pembacaannya, mutadabbiran lima'ani, dengan mentadaburi makna-maknanya, hatta tarassakha ma'anihi fi qalbihi, sampai makna dari ya, pembahasan ilmu tadi kokoh dan kuat di dalam hatinya. Summa takunu baqi kutub fi kutubi hadzal fan, kemudian juga sisa dari disiplin-disiplin ilmu yang lain juga sama dilakukan ya, sama dengan mentafsirkannya, dengan menjelaskannya, dengan at-tafri' ya, dengan menjelaskan rincian-rinciannya, lidzalikal asl alladzi arafahu wa adrakahu. Fa innal insan idza hafizul usul, sesungguhnya seseorang itu jika dia telah menghafal pondasinya, usul-usulnya, wa shara lahu malakah tammah, kemudian setelah dihafal dia punya perbendaharaan ilmu yang sempurna, dia punya perbendaharaan ilmu yang sempurna, fi ma'rifatiha, dalam pengetahuannya, hanat alaihi kutubul fanni kulluha, maka buku-buku atau disiplin-disiplin ilmu yang lain akan ringan untuk dia, sigharuha wa kibaruha, baik yang buku-buku yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau orang sudah menghafal setiap disiplin ilmu ya, setiap disiplin ilmu nanti dia sudah hafal,
maka setelahnya akan menjadi ringan bagi dia ketika dia beranjak kepada buku-buku yang lain, entah yang masih levelnya sama tingkat pemula atau yang mungkin lebih luas lagi, akan menjadi lebih mudah bagi dia. Tapi sebaliknya, wa man dhayya'al usul hurrimal wusul. Tapi barang siapa yang menyanyiakan atau melalaikan usul, itu pondasi-pondasi keilmuan setiap disiplin ilmu tadi, maka dia tidak akan, atau dia akan diharamkan dari sampai kepada ilmu tersebut, atau dia akan terhalangi dari menguasai disiplin ilmu yang dia inginkan. Faman harasa ala hadzal ladzi dzakarnah, maka barang siapa yang bersemangat untuk melakukan hal-hal yang kami sebutkan barusan, wasta'ana billah, kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan dia pertolongan. Wa baraka fi ilmihi, Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya dan metode yang dia tempuh untuk menuntut ilmu tersebut. Wa man salaka fi talabil ilmi ghaira hadhihi tariqah an-nafi'ah, adapun orang-orang yang menempuh cara menuntut ilmu agama dengan menempuh metode selain ini, fatat alaihil awqat, maka dia akan menghabiskan waktu yang banyak. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak akan mendapati kecuali cuma susah payah. Kama huwa ma'rufun bitajrubah, sebagaimana yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah menjadi tajrubah. Tajrubah itu seperti yang sudah mujarrab. Tahu enggak mujarrab artinya? Mujarrab, obat mujarrab, artinya sudah teruji. Sudah teruji, yang pengalaman yang sudah teruji. Orang-orang kalau tidak menempuh metode tadi, dia cuma menghabiskan waktu dan susah payah, tapi hasilnya tidak maksimal. Wal waqi' yashhadu bihi, dan realita mempersaksikan hal tersebut. Fa in yassarallahu lahu mu'alliman yuhsinu tariqata ta'lim, jika Allah kemudian memberikan kemudahan bagi penuntut ilmu tadi untuk mendapatkan guru, mendapatkan guru yang membawa metode yang bagus, wa masalik tafhim, dan juga punya kemampuan untuk memberikan pemahaman yang baik, tammalahu sabab al-musil ilal ilm, maka sempurnalah sebab-sebab yang akan mengantarkan dia pada ilmu. Jadi si santrinya sudah semangat, metode yang ditempuh sudah baik, plus mendapatkan guru yang kompeten, udah sebab-sebab untuk menjadikan si penuntut ilmu ini sukses sudah dia tempuh semua. Tinggal taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhoi, Allah berikan taufik, benar dia akan sukses menuntut ilmu. Mungkin sementara itu dulu. Untuk kesempatan kali ini mungkin tidak ada tanya jawab dulu. Mungkin insyaallah di hari Kamis, karena ada sedikit urusan jadi belum bisa tanya jawab dulu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.